Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas mengenai prosedur penerbitan dan transaksi. Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan tersebut umumnya menggunakan laba yang ditahan untuk yang dari dalam. Sedangkan untuk pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang atau pembiayaan bentuk lain seperti penerbitan surat-surat hutang maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham. Dan pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering kita sebut dengan istilah go public. Jadi di sini dapat kita artikan go public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang akan go public untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat. Penawaran umum sendiri mencakup kegiatan-kegiatan seperti yang pertama yaitu periode pasar perdana, yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh penjamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk. Kemudian penjatahan saham, yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal sesuai jumlah efek yang tersedia. Yang ketiga yaitu pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa. Dalam proses penawaran umum saham, terdapat tahap-tahap yang harus dilalui, yaitu tahap persiapan, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, tahap penawaran saham, dan tahap pencatatan saham di bursa efek. Tahap pertama yang harus dilakukan yaitu tahap persiapan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Pada tahap yang paling awal, perusahaan akan menerbitkan saham terlebih dulu melalui rapat umum pemegang saham untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga profesi penunjang pasar. Di sini yaitu ada penjamin emisi atau underwriter yang merupakan pihak yang paling banyak keterlibatannya dalam membantu emiten dalam rangka penerbitan saham. Kegiatan yang dilakukan penjamin emisi yaitu menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus, dan memberikan penjaminan atas penerbitan. Kemudian ada juga akuntan publik atau auditor independen yang bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten. Kemudian ada penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tersebut. Konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion. Kemudian notaris untuk membuat akta-akta perubahan anggaran dasar, akta perjanjian dalam rangka penawaran umum, dan juga notulen rapat. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal hingga Bapepam menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Dilanjutkan tahap penawaran saham. Pada tahapan ini merupakan tahapan utama karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Masa penawaran biasanya sekurang-kurangnya 3 hari kerja. Kemudian yang perlu diingat bahwa seluruh keinginan investor terpenuhi dalam tahapan ini. Misalnya, saham yang dilepas ke pasar perdana sebanyak 100 juta saham, sementara yang ingin dibeli seluruh investor berjumlah 150 juta saham. Jika investor tidak mendapatkan saham pada pasar perdana, investor tersebut dapat membeli di pasar sekunder, yaitu setelah saham dicatatkan
pada bursa efek. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap pencatatan saham di bursa efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di bursa efek. Untuk di Indonesia sendiri, saham dapat dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Untuk saham yang dicatatkan di BEI dibagi atas dua papan pencatatan, yaitu papan utama dan papan pengembangan, di mana penempatan dari emiten dan calon emiten yang disetujui pencatatannya didasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal pada masing-masing papan pencatatan. Papan utama ditujukan untuk calon emiten atau emiten yang mempunyai ukuran besar dan mempunyai track record yang baik. Kemudian papan pengembangan di sini dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan pada papan utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan dan merupakan sarana bagi perusahaan yang sedang dalam penyehatan, sehingga diharapkan pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana lebih cepat. Beberapa persyaratan umum pencatatan di BEI bisa kita lihat di sini, yaitu calon emiten bisa mencatatkan sahamnya di bursa apabila telah memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Kemudian untuk persyaratan pencatatan awal di papan utama, yaitu calon perusahaan tercatat akan dicatatkan pertama kali di papan utama apabila telah memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham, kemudian telah melakukan kegiatan operasional dalam waktu usaha minimal 36 bulan berturut-turut. Kemudian laporan keuangan telah diaudit 3 tahun buku terakhir, dan berdasar laporan keuangan terakhir memiliki aktiva berwujud bersih minimal 100 miliar. Kemudian jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan pemegang saham pengendali sekurang-kurangnya 100 juta saham atau 35% dari modal disetor. Kemudian jumlah pemegang saham juga paling sedikit 1000 yang memiliki rekening efek di anggota bursa efek. Sementara untuk persyaratan pencatatan awal pada papan pengembangan, yaitu telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham, kemudian perusahaan telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama minimal 12 bulan berturut-turut. Untuk laporan keuangan, audit buku terakhir mencakup 12 bulan dan memiliki aktiva berwujud bersih sebesar 5 miliar rupiah. Dapat kita lihat di sini untuk prosedur transaksi, proses pelaksanaan perdagangan di bursa. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan menggunakan fasilitas JATS, yaitu Jakarta Automated Trading System, merupakan sistem perdagangan efek yang terkomputerisasi yang digunakan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. JATS digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses jual beli saham secara otomatis. Perdagangan efek di bursa juga dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Anggota bursa efek juga bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh transaksi bursa atas nama anggota bursa efek. Lebih mudahnya dilihat dari proses urutan perdagangan saham atau efek dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjadi nasabah di perusahaan efek, kemudian order dari nasabah, kemudian diteruskan ke floor trader, masukkan order ke JATS, kemudian terjadi transaksi dan dilakukan penyelesaian transaksi atau settlement. Segmen pasar di bursa terbagi menjadi 3, yaitu pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Untuk pasar reguler, waktu penyelesaian transaksi yaitu harga bursa ketiga setelah terjadinya transaksi bursa.
atau T+3. Kemudian untuk pasar tunai, harga bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa, yaitu T+0. Sedang pasar negosiasi berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli. Bisa kita lihat di sini perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder, yaitu untuk harga saham pada pasar perdana ditentukan oleh emiten, sedangkan pada pasar sekunder harga saham berubah-ubah sesuai kekuatan penawaran dan permintaan. Pada pasar perdana tidak ada biaya komisi, sedangkan pasar sekunder dibebankan biaya komisi. Kemudian pada pasar perdana hanya untuk pembelian saham, dan pasar sekunder berlaku untuk pembelian dan penjualan saham. Pada pasar perdana, pemesanan dilakukan melalui agen penjual, dan pasar sekunder pemesanan dilakukan melalui anggota bursa atau pialang. Pada pasar perdana, jangka waktu terbatas, dan pasar sekunder jangka waktunya tidak terbatas. Pada pasar perdana, transaksi pembelian saham dilakukan sebelum saham dicatatkan di bursa. Kemudian pada pasar sekunder, transaksi jual beli saham dilakukan setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Question pada pertemuan kali ini yaitu jelaskan bagaimana prosedur transaksi masing-masing segmen pasar di bursa dari awal hingga tahap akhir yaitu settlement. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.